Hai, sampai bentar lagi kita akan masuk dalam 31 Desember. Tanpa terasa 2020 kita akan akhiri dan kita memasuki 2021 yang begitu banyak sekali tantangan. Tapi ini adalah perenungan bersama-sama supaya umat Tuhan kuat dalam menghadapi apapun yang terjadi di 2021. Kami seluruh pastoral dari keluarga JKI Mandat Kendara Kerajaan, kiranya kasih karunia Tuhan turun untuk tahun 2021. Berita ini disampaikan buat kita semua bahwa Tuhan menyertai kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita akan nyanyikan pujian itu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Beberapa detik lagi kita akan merayakan tahun baru. Seluruh keluarga JKI Mandat Kerajaan, hari ini adalah perenungan saya. Setahun ini kita bersyukur 2020 kita lalui dengan luar biasa. Penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Kita bersyukur semua. Kita bisa hidup hari ini itu anugerah Tuhan yang begitu besar. Kita bersyukur semua. Tuhan berikan kekuatan dalam menghadapi semuanya. Perenungan ini di 2020 dan akan masuk dalam 2021. Saya ambil dalam Matius 24 ayat yang ketiga sampai ke-14. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ada sebuah hubungan relationship yang bagus antara murid-murid dengan Yesus. Kata mereka, murid-murid bertanya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Murid-murid ini bertanya, saudaraku, kapan ada tanda kedatangan Kristus yang kedua kalinya? Sebuah pertanyaan yang menarik, saudaraku, karena di hari-hari ini kita menghadapi hari-hari yang terakhir. Kalau hari-hari yang terakhir artinya ada tanda yang diberikan kepada kita. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah. Ada kata waspada, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kata waspada ini adalah yang harus kita perhatikan sebagai simbol
di akhir zaman ini. Pertama, penyesatan itu. Saudara lihat, penyesatan itu harus ada. Dan gak bisa saudara bilang begini, wah itu harus dihilangkan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Iya, saya berdoa bahwa hari-hari kita diprotek oleh Tuhan. Kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Tapi penyesatan itu harus ada. Ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang. Tanda ini harus ada. Kedatangan Yesus yang kedua kali, pasti nubuatan tanda ini akan ada. Atau kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi. Benar? Yesus bilang semuanya harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Saya nggak tahu hari ini saudaraku, begitu banyak berita yang kita dengar setiap hari. Antara bangsa A, bangsa B, yang mulai saudaraku terjadi kekisruan yang terjadi di mana-mana saudaraku. Masyarakat begitu antusias untuk demo, untuk melakukan anarkis. Ini adalah sebuah permulaan. Kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan. Kelaparan di sini bukan kelaparan yang biasa, saudaraku. Kelaparan yang benar-benar sepertinya tidak pernah terjadi dalam zaman kita. Kelaparan ini sangat hebat. Kenapa, saudaraku? COVID-19 ini, saudaraku, membawa efek kepada bangsa-bangsa yang mestinya bangsa-bangsa bisa ekspor, bisa si negara A bisa import dari negara B, tapi ini tidak ada, saudaraku. Kenapa? COVID-19 membuat perubahan dalam segala bangsa-bangsa, kerajaan, dalam hal ekspor, dalam import, semuanya mengalami perubahan. Makanya satu kelaparan itu kelaparan yang terdahsyat akan terjadi di zaman kita. 2021 saya nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kelaparan ini akan terjadi. Yang kedua, saudaraku, gempa bumi di berbagai tempat. Kalau dulu gempa bumi itu hanya skala Richternya hanya 7,1, tapi hari ini, saudaraku, di 2021 itu bisa mencapai 7,8, 7,5, sampai ada yang 8 skala Richter. Saya bukan menakut-nakuti, tapi inilah keadaan zaman kita. Akan ada, saudaraku, musim yang belum pernah terjadi. Air bah akan datang begitu besar, yang tidak sepertinya kita alami. Hujan yang begitu lebat sekali. Kota yang belum pernah banjir terjadi kebanjiran. Salju yang minus sampai 50 derajat Celcius. Itu akan terjadi di 2021. Saudara. Perubahan iklim ini bukan semata-mata karena ada perubahan dari pola dari iklim dunia. Tapi ini adalah hari-hari yang terakhir di mana penggenapan akan firman terjadi. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini adalah permulaan penderitaan, saudaraku. Artinya bahwa ada penderitaan dalam kehidupan kita. Kekristenan itu yang sempurna itu ikut menderita bersama dengan Kristen. Ikutlah teladanku dan ikut menderita bersama dengan Kristus. Artinya saudara tidak perlu menderita menganiaya diri saudara sendiri, tidak. Tapi penderitaan di sini adalah penderitaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Ada penderitaan, disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak terjadi pemurtatan. Karena apa? Karena kita sebagai anak Tuhan dibenci oleh begitu banyak orang. Kekristenan sepertinya itu menjadi wabah dan itu yang banyak orang membenci kita. Tapi ini adalah sebuah fenomena yang Tuhan katakan ini baru
permulaan penderitaan. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ego manusia yang begitu tinggi hari-hari ini, di akhir-akhir zaman, banyak manusia mulai membenci satu sama lain, mulai membuli satu sama lain. Mereka gak kenal saudara lagi, tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi kemesraan di antara mereka. Antara ayah dengan anak, ada sesuatu yang harus dipulihkan. Antara orang tua dan anak, harus ada sesuatu yang dipulihkan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Suami istri kasihnya mulai dingin, terjadi perceraian di mana-mana, saudaraku. Dan itu terjadi juga bagi anak Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahnya akan selamat. Kata bertahan ini saudara harus ikuti, karena tidak mudah saudaraku. Butuh kekuatan yang dari Tuhan. Untuk saudara bisa bertahan, saudara butuh kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, semuanya itu adalah berkat kemurahannya. Saudara melihat bagaimana kelaparan, kemiskinan, penyakit COVID-19, akan ada COVID-19 yang lebih baru lagi. Kita nggak tahu sampai kapan COVID-19 ini akan berakhir. Saudara lihat bagaimana COVID-19, saudara. Tahu-tahu orang-orang yang di sekitar kita, yang kita sapa tadi pagi, tahu-tahu dia sudah meninggal. Begitu banyak orang meninggal, kekasih-kekasih kita, saudara kita, karena COVID-19, saudaraku. Ada kekerasan, ada seks bebas. 2021 akan ada kemerosotan moral, saudara. Yang dulunya tingkatan yang pertama itu sudah dilanggar semua. Tidak ada lagi kekudusan, saudara. Seks bebas terjadi, kemerosotan moral terjadi, penyebaran ajaran palsu secara global akan terjadi, saudaraku.
krisis lingkungan, bagaimana bencana dari satu ke satu akan silih berganti datang, saudaraku. Dan terjadi perang di mana-mana. Tanda-tanda yang di langit pun sudah mulai menyatakan sepertinya ini adalah tanda di akhir yang zaman. Tuhan berkata, bagaimana kita mampu menghadapi semua itu? Di 2021 Tuhan hanya berkata, Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 2021 jangan engkau takut lagi, karena ketakutan itu membuat imanmu lemah. Ketakutan itu membuat segalanya terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang kita takutkan. Waktu Petrus mengalami ketakutan, dia tenggelam, saudaraku. Dan itu harus kita sadari, begitu banyak hari-hari ini ketakutan yang terjadi. Tapi Tuhan kita, Dia memilih engkau. Sebab aku ini mengetahui rancangan yang baik yang ada padaku mengenai Anda. Hai keluarga mandat kerajaan Allah, 2021 kita tahu begitu banyak bayangan-bayangan yang terjadi. Akan terjadi hal yang tidak pernah kita bayangkan terjadi, saudaraku. Ada banyak kematian dari orang-orang yang kita cintai. Tapi hari ini Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Proses untuk tidak takut itu hanya ada di hati kita. Mari saudaraku, tak usah aku takut, karena Tuhan menyertai Anda. Tuhan yang lebih besar menyertai-Anda. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, sebab Kau perisaiku. Hosana, Hosana, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai, Elohim, Allah yang besar. Dia akan menyertai saudara. 2021, jangan lagi ada ketakutan. Ada orang-orang yang di rumah sakit karena COVID-19, ada cancer stadium 4, ada kena stroke. Hari ini percayalah,
El Shaddai beserta dengan Anda menyembuhkan hidupmu. Janganlah takut, pegang janji Tuhan bahwa Dia menyertai engkau. Ada Yesus dalam kehidupanmu. Roh Kudus memimpin hidupmu. Waktu engkau percaya, Yesus sanggup melakukan segala perkara. Terlalu kecil masalah Anda di hadapan Yesus. Yesus lakukan yang terbesar dalam hidupmu. Dia mengerti apa yang engkau ingin. Tuhan tidak pernah janji dalam kehidupan Anda bahwa Anda mengalami kegagalan. Dia selalu berjanji ada kemenangan bersama dengan orang yang percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, Amen. tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yes. Tuhan akan memberi kekuatan dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kolose 1 ayat 11 dan 12 dia berkata, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Apa yang Anda alami hari-hari ini? Tuhan tidak pernah berjanji, tapi Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Dia berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Yesus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Yesus sanggup mengampuni dosa saudara. Datang kepada Dia dan percaya, karena Allah kita Allah yang luar biasa. Kita akan melihat saudaraku bahwa apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hiduplah dalam rencana Allah. Itu ada sebuah pilihan yang kita harus lakukan di 2021. Karena kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita tidak bisa berjalan tanpa Tuhan menuntun langkah kita. 2021 tantangan besar bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita mulai selaraskan hati kita dengan Tuhan. Masuk dalam rencananya, berjalan bersama dengan Dia, dan saudara mulai percaya kepada Dia. Dia yang menuntun saudara setiap hari ke setiap hari. Karena apa? Karena Dia mengerti akan kehidupan kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat
pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Nomor satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli akan hidupmu. Hari ini jangan lagi ada ketakutan, karena Tuhan gak memberikan roh ketakutan. Dia memberikan roh yang luar biasa, roh kudusnya, supaya engkau bertahan di 2021. Oleh sebab itu, saudara gak bisa hidup mengandalkan kekuatanmu di 2021. Ada sebuah peristiwa yang akan terjadi yang begitu besar yang kita tidak tahu di 2021. Dia datang sebagai pencuri, saudara. Oleh sebab itu, hari ini kita harus belajar dalam ketaatan, kesetiaan bersama dengan Yesus. Begitu banyak hubungan yang mulai terlantarkan dengan Tuhan. Tidak ada lagi mezbah, tidak ada lagi perjumpaan dengan Tuhan tiap pagi. Dan Tuhan berkata, akulah Tuhan yang mengerti persoalanmu. Aku tahu isi hatimu. Oleh sebab itu, saudaraku, ayat-ayat ini akan menguatkan saudara, karena kita akan berjalan dengan ketepatan yang Tuhan mau. Karena kasih Allah itu begitu besar dalam kehidupan kita. Karena 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. 2021 kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan berjanji menyertai kita pada waktu kita mencari Dia. Injil Yohanes pasal yang pertama, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Saudara harus tahu bahwa kehidupan kita harus melekat dengan firman. 2021, saya sarankan saudara untuk lebih mencari Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Jangan saudara keluar dari rel Tuhan, karena Tuhan itu ingin bahwa kekuatan itu bukan karena kita, tapi karena firman Tuhan yang sudah menjelma menjadi manusia, Yesus. Engkau baca firman Tuhan, menjadi kekuatanmu di pagi hari, waktu engkau menyembah, dan engkau berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau mencari engkau di pagi hari. 2021, firman Allah menjadi kehidupan dalam kehidupanmu. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu kan dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam firman itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kenapa banyak orang dia hidup dalam kegelapan? Karena firman itu enggak masuk. Karena firman itu tidak dilakukan. Dia hanya mendengar saja. Pada hari yang terakhir, banyak orang ingin mencari firman yang bagus. Bukan tidak boleh, saudara, boleh saja. Tapi terlebih lagi saudara melakukan firman Tuhan dengan tepat seperti yang Tuhan mau. 2021,
janji Tuhan buat orang yang percaya kepada Dia, melakukan firman Tuhan, dan firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupannya. Yang kedua, 2021 tantangan yang begitu besar. Saudara harus menyembah kepada Tuhan. Saudara harus berjalan dengan Tuhan. Engkau harus mengikuti langkah-langkah Tuhan. Karena tanpa itu Anda nggak bisa, Anda nggak kuat. Di 2021, engkau mulai mencari komunitas yang benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ingin lakukan perkara besar dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu 2021 akan kita jalani. Tapi percayalah, apapun yang akan terjadi di 2021, tetap bersama dengan Tuhan. Melangkah bersama Tuhan, dalam ketaatan dengan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menyertai yang mulai hari ini di 2020 yang terakhir sampai ke 2021. Keluarga Mandat Kerajaan, diberkatilah engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lakukanlah firman, tetap setia dengan Tuhan. Carilah Tuhan, carilah wajahnya, dan temukan Dia dalam setiap kehidupanmu. God bless you. Selamat Tahun Baru 2021. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.